yang berikutnya. Suatu tingkat yang berikutnya, saudara, yang Tuhan mau bawa kita dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, tema kita next level, waktu leadership conference dibagikan. Ada 4 bagian daripada tema next level yang diberikan kepada kita, yaitu yang pertama, road less taken. Yang kedua, being nothing. Yang ketiga, press on. Dan yang keempat, yaitu dare you to move. Gitu. Nah, yang pertama, saudara, saya ingin bagikan pada pagi hari ini tentang the road less taken, saudara. Mungkin seringkali kita mendengar kata-kata road less taken, jalan yang seringkali tidak ingin diambil, saudara. Dalam kehidupan kita mungkin ada bagian-bagian kehidupan kita, jalan-jalan dalam kehidupan kita, di mana dikatakan yaitu road less taken, jalan-jalan yang tidak ingin diambil. Banyak orang nggak mau ambil, saudara. Nah, Filipi 1 akan berbicara tentang jalan-jalan ini, saudara. Nah, sebelum itu ada satu English poem, saudara, dituliskan oleh Robert Frost, di mana dia mengatakan ada suatu poem yang lama, sudah tadi tahun 1800, mengatakan tentang road less taken, jalan yang nggak diambil, saudara. Nah, dia berada dalam persimpangan jalan, saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius ayat 7, Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Yang sudah menemukan katakan amin. Tunggu, masih sebentar, baru satu yang menemukan itu, Jeffrey baru. Oke, yang ketemu ayatnya Matius 7 ayat 13 sampai 14, katakan amin. Amin, banyak sekarang. Oke, Matius 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, saudara. Nah, di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia, sedikit orang mendapatinya, saudara. Masuklah melalui jalan yang sempit. Masuklah melalui jalan yang sempit, dikatakan melalui sesaklah pintu. Nah, silakan bisa mulai ditayangkan, mungkin PowerPoint-nya nggak apa-apa. Muka saya tidak perlu terlalu sering gitu. Nanti kalau sudah kurusan boleh lebih sering, saudara. Jadi, small is the gate and narrow the road yang leads to life. Sempit jalan, sesak pintu, di mana jalanan yang menuju kepada kehidupan, saudara. Nah, seringkali kita kalau mendengar firman ini kita katakan, oh ini jalannya yaitu orang yang orang Kristen dan bukan orang Kristen gitu. Jadi kalau orang bukan Kristen, mereka memilih jalan yang besar, jadi mereka menuju kebinasaan. Tapi orang Kristen menemukan jalanan yaitu yang menuju kepada kehidupan, saudara. Tapi kalau kita pelajari dalam firman Tuhan ini, kalau kita artikan di dalam kehidupan kita, yaitu gambaran, jalan adalah gambaran daripada kehidupan kita, saudara. Dikatakan di sini, only a few find it, saudara. Nah, seringkali kalau kita melihat find, kita mengatakan yaitu kalau bahasa Inggrisnya kita asumsikan ke Indonesia yaitu menemukan atau mendapatkan, saudara. Nah, tapi kata-kata yang benar di dalam Greek yaitu dipakai kata-kata yaitu kata-katanya itu eimi. Seringkali kalau orang Greek mengatakan bahasa find itu heurisko. Dikatakannya itu yaitu heurisko artinya menemukan, saudara. Nah, kalau find di dalam bahasa eimi ini artinya lain, saudara, dengan mendapatkan sebetulnya. Eimi di sini artinya yaitu katakan yaitu follow, mengikuti, meninggali, belong, tinggal di dalamnya. Jadi di sini dikatakan, saudara, kalau kita artikan di Indonesianya yaitu kecil jalan, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, tetapi karena hanya beberapa orang yang tinggal di dalamnya. Hanya beberapa orang yang memilih untuk mengikutinya. Hanya beberapa orang yang memilih untuk belong itu memilikinya, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk memilih jalan-jalan yaitu road yang less taken, jalan-jalan yang kecil, saudara. Nah, saudara, kalau misalnya saudara lagi belajar, contoh piano atau gitar, karena paling mudah gitu ya. Kalau banyak orang kadang-kadang tanya sama saya, kamu bisa main gitar enggak? Gitu. Karena rumah saya ada gitar. Ada orang yang tanya sama saya bilang bisa. Gitu. Loh, kalau gitu main kamu? Ya bisa, ya kalau gitar saya mainin ya bisa aja. Tapi enggak make anything. Jadi cuma genjreng, suara genjreng, tapi enggak ada artinya. Gitu. Main bisa, saudara. Nah, tapi kalau lebih dalam daripada itu,
Saudara harus bisa main pertama, genjreng-genjreng make any sound yang gak ada artinya. Terus saudara harus bisa main dengan kunci yang tepat. Setelah saudara bisa main kunci yang tepat, saudara bisa memainkan satu lagu yang tepat sesuai dengan pada itunya. Sudah gitu, saudara belajar lebih jauh lagi, saudara bisa main segala macam lagu. Terus lebih jauh lagi, saudara bisa menemukan di mana saudara bisa dengerin lagu, tahu kuncinya. Setelah itu lebih jauh lagi, walaupun mereka sudah bisa main pun di depan sini, tapi kalau ditanya sama orang profesional masih kalah. Mereka lebih hebat lagi, saudara. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita pun, spiritual kita itu begitu juga, saudara. Dalam kehidupan dikatakan ada suatu restriksi, narrow, kecil, sempit. Kenapa kecil dan sempit? Karena enggak semua orang ingin bisa segala-galanya, saudara. Sama seperti tadi yang ilustrasi saya bawakan, yaitu tentang main gitar. Enggak mudah untuk dari pertama kali kita belajar untuk menjadi orang yang kepingin terus-terusan main. Saya dulu roommate dengan saudara saya Samuel di Austin. Sekarang dia waktu dulu di Houston roommate gitu ya. Saya kagum sama dia, saudara. Setiap malam dia bisa main keyboard sampai akhirnya dari nol jadi bisa main mengikuti ajaran dari Kohaniel gitu. Dia bisa survive ajaran Kohaniel bagi Anda yang tahu. Dia bisa itu, kenapa saudara? Karena setiap malam dia 45 menit praktis main keyboard. Jadi setiap malam orang semua mungkin sudah tidur, do something else, dia main pakai headphone, jadi hanya dia yang mendengar, dia main 45 minutes every night. Nah dari sana saudara kita bisa melihat, akhirnya dia bisa belajar lebih jauh, lebih jago, akhirnya bisa. Nah kehidupan kita pun spiritual kita gitu. Kita harus memilih jalan yang sempit, dimana kalau kita terus, makanya dikatakan sempit, karena nggak banyak orang yang akhirnya bisa memasterkan. Di dalam setiap kehidupan kita pun begitu saudara. Dalam pekerjaan kita, dalam misalnya kita belajar komputer, bagi saudara-saudara yang bisa main komputer, apakah saudara adalah master dari komputer? Belum tentu. Bagi saudara-saudara yang bisa main gitar, apakah saudara master dari gitar? Belum tentu. Membutuhkan suatu praktis, membutuhkan waktu yang banyak, and effort yang banyak untuk bisa mencapai. Kehidupan kita juga, spiritual kita juga begitu saudara. Nah, saya ingin bagikan beberapa tentang road less taken, jalan yang seringkali orang nggak mau ambil saudara. Saya ada 3 poin, silakan boleh ditayangkan, the next one. Saudara tahu ya, kita hidup di Houston, ada Central Standard Time. Kita baru pagi ini mengatakan kita daylight savings baru berubah. Jadi saudara kalau misalnya lupa segala-galanya, ingat aja ini aja saudara. CST, saya akan berikan 3 prinsipal di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa mengambil jalan yang seringkali kita nggak mau ambil ini saudara. CST, yang pertama yaitu choose. Yang pertama yaitu memilih saudara. Nah kita buka sama-sama Filipi 1 ayat 12-19. Kita akan berkisar di dalam Filipi. Dikatakan di sini saudara ayat 12 mengatakan aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena kepenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu, maupun dengan yang jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi saudara di sini jelas, di ayat ke-12 dikatakan, ayat 13 dikatakan sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus dan kebanyakan saudara dalam Tuhan. Kebanyakan artinya bukan semua. Saudara. Pada saat Paulus berada dalam penjara, dia menuliskan ini, dia hanya
orang Kristen yang berada dalam penjara. Saat itu saudara-saudara dia yang lain tidak berada dalam penjara, saudara. Nah di sini kita bisa belajar, saudara, bahwa di dalam kita memilih, kita harus memilih jalanan yang seringkali orang gak mau ambil, saudara. Tuhan ingin membawa kita untuk menuju ke next level, membawa kita untuk menuju ke tingkat berikutnya, karena dikatakan di sini, yaitu saudara, kita bisa melihat dari perkataan Paulus, bahwa gak semua orang itu memilih jalannya Paulus. Paulus menyebarkan Injil sampai dia masuk ke dalam penjara. Gak semua orang di penjara. Dikatakan di situ kebanyakan saudara menyebarkan karena keselisihan, pendengkian, dan juga dikatakan banyakkan saudara begini begitu. Berarti artinya nggak semua dalam penjara, saudara. Paulus adalah murid Tuhan yang menuliskan paling banyak firman Tuhan, buku-buku, surat-surat kepada jemaat-jemaat. Dia paling tulis paling banyak. Tapi apakah semua orang tulis banyak? Enggak, saudara. Nah dari sini kita bisa melihat, enggak semua orang melakukan apa yang dilakukan. Tidak semua murid juga risk everything, saudara. Mereka enggak mempertaruhkan segala-galanya dalam kehidupan mereka, saudara. Tapi Paulus mempertaruhkan segala-galanya dalam kehidupan dia. Dikatakan di sini di ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun yang jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia sampai akhirnya penjara dan akhirnya dibunuh oleh Kaisar Nero. Tapi di sini dikatakan dia kesudahannya yaitu keselamatanku dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia harus mempertaruhkan segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara. Nah seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita di-challenge, saudara, untuk kita masuk ke dalam level yang lebih lain, yang level berikutnya. Kita perlu nantinya, kita pada saat kita berada dalam surga, kita akan setiap daripada kita akan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena jalan kita, pilihan kita selama di dunia, itu enggak ada orang lain yang bisa menjawab untuk kita, saudara. Saya enggak bisa nanti sampai ke surga, terus pada saat Tuhan tanya, kamu kenapa memilih jalan ini, bukan jalan ini? Saya enggak bisa jawab karena istriku. Kebetulan pas masuk. Karena istriku yang memilih untuk aku. Enggak bisa jawab begitu, saudara. Yang bisa menjawab adalah kita. Setiap daripada kita mempunyai pilihan untuk memilih jalan mana yang kita ingin ambil dalam kehidupan kita, saudara. Jadi enggak urusan apakah siapa yang mengatakan apa yang mereka katakan, atau apakah orang lain melakukan atau tidak. Saya sering mendengarkan kalau lagi berbincang-bincang gitu, wah ya enggak apa-apa, itu enggak perlu dilakukan. Kenapa? Karena itu juga enggak melakukan kok. Kan seringkali kita hal-hal ini kedengeran gitu, saudara. Gitu. Kadang-kadang kenapa? Karena kita memikirkannya kalau orang lain enggak melakukan, kenapa kita harus melakukan. Tapi pada saat ini, pagi hari ini saya ingin ingatkan, Tuhan mengatakan jalan ini enggak semua orang menemukan. Tapi kalau saudara menemukannya, saudara harus memilih untuk mengambil jalan ini, yaitu choose. Pilihlah jalan yang less taken, saudara. Nah, saya ingin buka satu contoh, saudara. Saya ingin ambil satu ilustrasi. Kita baca sama-sama di dalam kehidupan daripada seorang ibu, yang namanya Ruth. Mungkin semua udah tahu. Kita buka sama-sama dalam Ruth. Rut 1 ayat 8 sampai 17, saudara. Yang menemukan katakan amin. Saya belum menemukan. Rut 1 kalau nyari pages begini saudara disorot sama lampu gitu rasanya ngeri juga, saudara, kadang-kadang. Rut 1 ayat 8 sampai 17, saudara.
Jadi di sini mengatakan tentang ayat 7 saya bacakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama dengan kedua menantunya. Ini Naomi sama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Jadi ini Ruth dan temannya, siapa namanya? Orpa. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka, lalu Orpa mencium mertuanya minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi saudara, ini cerita yang sangat interesting, cerita yang sangat baik, karena di sini menunjukkan bahwa Naomi mempunyai dua anak, Malon dan Kilion, dan dua-duanya meninggal, ditinggalkan dengan dua menantu, yaitu Orpa dan Ruth. Dan di sini mereka berdua-duanya mau ikut sama Naomi pertama kali. Tapi dikatakan pada saat itu ada suatu ayat yang mengatakan, masakan karena itu kamu harus menahan diri dan bersuami. Nah, setelah mendengar hal itu, Orpa melihat bahwa untuk mengikuti Naomi, dia harus mempertaruhkan segala-galanya. Di sini dituliskan, silakan bisa ditayangkan. Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat penting di dalam ini, karena ini turning point. Ini perubahan daripada pikiran Ruth maupun Orpa dalam pemilihan mereka. Silakan. Frozen. Which verse? Oh enggak, di turning the slide. It's in the slide. Jadi ini adalah turning point dari segala-galanya, dan saudara kalau pikirkan, saya sempat memikirkan kira-kira beberapa jam, saya mikirin, kenapa sih Ruth ini memilih untuk tinggal dengan Naomi? Nah, setelah 1 jam, 2 jam memikirkan, saya punya jawabannya untuk saudara. Jawabannya yaitu, saya tidak tahu. Karena saya pikir-pikir, kenapa dia sampai berani mempertaruhkan future-nya, masa depannya. Padahal kan ini dipikir secara manusia, saudara ya. Siapa sih istri-istri di zaman ini yang mau tinggal sama mertuanya perempuan seumur hidupmu? Ayo, saya tanya, ini nggak harus jawab. Dan juga kedua, setelah itu dipikir-pikir juga, mertuanya ini bitter lagi saudara. Mending kalau mertuanya baik gitu ya. Dia bitter saudara. Bitter kenapa? Nah nanti saudara lihat, waktu masuk ke dalam kota, orang-orang manggil, oh itu bukannya Naomi yang aku lihat. Dia bilangnya, ini bukan Naomi. Karena aku pulang dengan membawa semua hal, semua kekayaan. Tapi waktu aku pulang, aku tidak punya apa-apa. Dia malah ngomel, jangan sebut nama aku Naomi. Berarti artinya orang ini orang yang bitter saudara. Bahkan tadi pun dikatakan di dalam ayat di sini pun dikatakan, mana ini? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah bayangkan saudara hidup dengan mertua setiap hari, setiap malam, dan orangnya bitter saudara. Selalu pikirnya yaitu Tuhan melawan dia. Saudara bisa bayangkan. Tapi di sini saya melihat perkataan Ruth adalah perkataan yang luar biasa saudara. Bayangin dia katakan sendiri telah
pulang iparmu, Naomi mengatakan telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain dari maut. Bayangin. Ini perempuan yang meritnya enggak hanya sama anaknya, tapi juga sama mamanya sehidup semati dikatakan. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Nah, istri-istri mana yang mau ngomong sama mertuanya begini coba? Dalam wedding zaman sekarang, istri mengatakan aku akan hidup semati dengan laki-laki, dengan suaminya. Tapi enggak ada yang mengatakan hal ini dengan mertuanya. Benar enggak? Ayo. Ayo, ketawa semua, ayo. Benar kan? Tapi saudara, saya mikir, dia kenapa sampai kayak begini nih? Saya mikir kenapa? Jawabannya saudara enggak ada. Enggak ada alasan dia menjawab ini. Kecuali satu hal saudara. Yaitu dia menemukan tempat di mana dia ingin mempertaruhkan segala-galanya. Pada saat itu Ruth berada di jalan yang sama seperti dalam kehidupan kita. Ada dua persimpangan jalan. Jalan yang biasa kita ambil. Orang lain akan mengatakan, saya akan mengatakan kalau saya perempuan, saya akan mengatakan, ya gak make sense loh. Untuk apa? Saya meneruskan. Anyway saya masih muda, saya masih bisa menikah segala. Sedangkan bersama dia gak ada harapan. Tapi dia memilih hal itu. Karena ada dua jalan yang dia lihat. Dan dia memilih jalan yang tidak mau diambil oleh orang lain, saudara. Dalam kehidupannya dia mengerti bahwa ada jalan-jalan yang tidak harus diambil. Tapi dia harus mengambilnya karena dia mengerti, dia mempunyai karakter dedication. Dia tahu untuk dedikasi. Dia tahu untuk berkorban. Dia tahu untuk setia sampai mati, saudara. Nah, ini karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Karena setelah itu saudara sendiri melihat bahwa Tuhan bisa memilih begitu banyak gadis. Dalam Israel pada saat itu Tuhan bisa memilih di mana Daud akan dilahirkan, bisa. Ada mungkin berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu perempuan di mana Tuhan bisa memilih Daud akan dilahirkan. Tapi dari semua orang itu Tuhan milihnya siapa lahirnya? Yaitu Ruth. Ruth punya anak, menikah dengan Boaz. Ruth menghasilkan anak yaitu Obed, betul ya? Obed mempunyai anak menghasilkan Jesse. Jesse punya anak menghasilkan Daud. Daud terus melahirkan, terus-terusan generasi melahirkan Yesus. Dan satu-satunya nama yang ada dalam Matius perempuan itu Ruth. Saudara, di dalam kita memilih jalan yang seringkali, ini bukan jalanan yang spiritual atau gimana saudara. Gak ada nothing spiritual about it. Ya. Tapi pada saat dia memilih karakter daripada Tuhan, saat dia memilih untuk mempertaruhkan segala-galanya, Tuhan melihat dan Tuhan memberkati dia. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berada dalam persimpangan jalan, ada jalan-jalan yang seringkali kita gak mau ambil saudara. Banyak alasan kita gak mau ambil. Mungkin ada 1001 alasan kenapa kita nggak harus ambil jalan itu. Tapi pada saat saudara mengambil, Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan yang akan memberkati, seperti Tuhan memberkati Ruth. Ini ada satu komedian saudara, di slide-nya boleh ditayangkan. Satu komedian yang terkenal, mungkin saudara sudah tahu. Dia memberikan quote yang sangat interesting saudara. Dia katakan Seinfeld, jadi Seinfeld tahu ya? Nah, yang nonton Friends bukan apa ini namanya? Seinfeld, ya memang namanya Seinfeld ya, benar ya? Ya. Apa bukan ya, bukan Friends ya. Ini mix up. Apa? Oh ya, ya, pokoknya namanya itu gitu ya. Sometimes dia mengatakan sometimes the road less traveled is less traveled for a reason. Ada alasannya orang nggak mau ngambil jalan itu, saudara. Ya benar. Perkataan ini ya perkataan benar, saudara. Seringkali kita mempunyai hambatan untuk mengambil jalan-jalan ini dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita jalannya berbeda-beda karena jalan kehidupan kita berbeda-beda. Tapi di dalam kehidupan kita ada jalan yang Tuhan tunjukkan yaitu jalan yang seringkali kita nggak mau ambil ini saudara.
Mungkin kita nggak comfortable, kita nggak enak rasanya kalau ngambil jalan itu karena keluar daripada apa yang kita biasa lakukan. Mungkin juga karena kita nggak berani, karena ya nggak make sense lah masa gitu sih. Gitu. Atau kita nggak mau. Untuk apa ngambil? Ya seperti Jairi ini nggak mengatakan, sometimes the road less travel is less travel for a reason. Ada alasannya, nggak ada yang mau. Kalau semua orang mau kan, siapa sih yang membersihin sampah? Kalau semua orang mau tiba-tiba mau bersihin sampah kan bingung saudara. Tapi ada orang-orang dalam gereja kita yang membersihkan sampah gereja. Ada orang-orang dalam gereja kita yang mencuci piring, mencuci hal-hal. Tapi tidak semua orang melakukan. Nah di sini kita bisa melihat jalan yang seringkali orang nggak mau ambil, itu yang Tuhan mau untuk kita bisa menuju kepada level berikutnya saudara. Seringkali saat kita dihadapkan, kita nggak mau memilih karena hal-hal ini. Tapi itu yang Tuhan mau. Makanya poin pertama yaitu pilihlah jalan ini saudara. Kalau Tuhan menunjukkan kepada saudara jalan yang mana saudara harus ambil, saudara pilihlah. Karena Tuhan nggak akan paksa saudara untuk ambil. Ya kadang-kadang Tuhan paksa. Kalau Tuhan taruh di situasi itu ya Tuhan paksa in a way ya. Tapi kalau saudara mempunyai pilihan, pilihlah jalan ini saudara. Karena Tuhan ingin seringkali kita mengambil jalan ini. Nah terus in the next slide. Pilih untuk menjadi orang yang berbeda saudara dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang selalu maunya sama dengan lain-lainnya. Saya ada pertama kali saya ketemu dengan Kohaniel yaitu di dalam kelas psikologi. Nah di dalam kelas psikologi ini kita belajar something saudara. Ada satu percobaan gitu ya. Di dalam suatu rumah gitu ditaruh 10 orang yang berbeda, terus ada mobil Ford datang gitu ke rumah itu saudara. Percobaan ini. Terus ditanya, 10 orang ini ditanya semua sebagai tes, yaitu itu mobilnya mobil apa? Nah, satu jawab Ford, satu jawab Chevy, satu jawab apa, lain-lain semua. Akhirnya setiap orang yang ditanya berani menjawab apa yang benar, yaitu mobil yang Ford yang datang sebetulnya. Ditanya itu satu-satu. Jadi satu-satu, 10 orang jawabnya begitu. Nah, yang kedua, diberikan tes yang berbeda saudara, yaitu 9 orang ini dibayar untuk jawab salah. Oke saudara, jadi 10 orang, yang satu itu benar-benar orang benar gitu, yang maksudnya semuanya orang benar, tapi satu orang itu orang yang asli tidak dibayar gitu saudara. Nah yang datang itu mobil Ford, jelas mobil Ford. Nah ditanyakan, 9 orang yang pertama ditanya jawabnya semua Chevy. Nah, terus orang yang terakhir ditanya, sudah jelas dia ngeliat Ford loh ya, tanya, itu mobil apa? Jawabannya Chevy. Nah, ini yang akhirnya dinamakan dalam psikologi kelas, bagi yang belum pernah ngambil, yaitu group think. Memikir secara grup. Jadi karena satu orang bilang apa, 2 orang bilang apa, 10 orang bilang apa, akhirnya orang 11 karena pressure menjawabnya sama dengan apa yang dikatakan, padahal dia tahu salah gitu. Nah waktu ditanya, memang orang itu tahu itu salah. Tapi daripada yang lain, mendingan sama jawabannya. Dia bilangnya begitu. Nah seringkali dalam kehidupan kita pun begitu saudara. Seringkali kita mengatakan dalam kekristenan kita mengatakan, oh kita harus menjadi orang yang berbeda, gak apa-apa saudara. Berbeda dengan dunia. Tapi yang saya ingin challenge ke dalam kehidupan kita, yang tadi pun dikatakan yaitu jalanan yang small dan narrow ini, jalanan yang sempit ini. Seringkali nggak semua orang Kristen pun mengambil saudara. Nah yang menjadi challenge kita, bagaimana kalau saudara memilih jalan yang lain daripada orang Kristen lain. Amit-amit. Nah inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita harus ngambil jalan-jalan yang mungkin nggak sama seperti orang-orang sekitar kita. Mungkin ada 10 orang, 20 orang mengatakan, ngapain kamu ngelakukan itu? Rugi anyway. Ngapain kamu sacrifice bangun pagi-pagi? Tapi kalau Tuhan menunjukkan jalan itu harus saudara ambil. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, CST, tadi Central Standard Time. Ingatnya gampang ya, CST saudara. Central Standard Time. Nah, bukan Central Mountain Time. Yang kedua yaitu suffering tuh saudara. Tadi sudah dikatakan jalanan yaitu jalanan yang sempit. Nggak banyak orang mau lewat. Kenapa ya? Karena nggak gampang. Karena bukan jalanan yang mudah.
Itu bukan, Tuhan nggak pernah menjanjikan yaitu hidup yang selalu santai tanpa tantangan. Tuhan nggak pernah menjanjikan jalanan atau kehidupan yang selalu penuh blessing, nggak pernah ada masalah. Tuhan nggak pernah janjikan itu. Juga Tuhan nggak pernah janjikan jalanan yang selalu penuh dengan kesuksesan. Saudara bisa melihat dari kehidupan Yusuf, dari kehidupan Daud, dari kehidupan orang-orang yang malah dikatakan kehidupannya itu nggak mudah, saudara. Nah di sini saya ingin ambil satu ayat, yaitu dari ayat ayat 10, ayat 34 sampai 38, saudara. Nah, yang sering yang Pak Somi firmankan beberapa minggu yang lalu tentang menjadi Christian yang non-stick, Christian yang teflon. Terus yang Pak Andreas katakan menjadi Merry Christmas. Mengatakan Merry Christmas, jangan SMS nama Tuhan. Ini adalah pilihan-pilihan di mana kita harus memilih jalan yang seringkali orang lain gak lakukan. Orang lain ngomong GBU, saudara jangan ngomong GBU. Nah, ya kan? Sharing daripada Pak Andreas. Sharing daripada pastor. Seringkali orang dam sampah di dalam kehidupan kita, saudara. Baik itu bos, baik itu teman, baik itu pasangan hidup, baik itu siapapun. Mereka mempunyai sampah-sampah yang mereka ingin dam kepada saudara. Tapi bagaimana saudara handle it? Saudara gak harus menjawab dengan jawaban yang biasa. Kalau saudara jawab dengan jawaban biasa, ya kita gak ada bedanya. Nah kita menjawab dengan jawaban yang luar biasa, yang different saudara. Yang berbeda saudara. Nah di sini dikatakan Matius 10, kembali ke Matius 10. Sorry saya juga harus balik. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini kata-kata Yesus sendiri. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah Rasul Paulus pun berada dalam hal yang sama saudara. Tuhan mengatakan pikulah salibmu. Jadi di dalam kehidupan Kristenan kita, untuk kita mendapatkan next level, untuk kita bisa mencapai next level, seperti Rasul Paulus, dia harus memilih untuk dihina saudara. Bahkan sudah dipenjarakan pun, kalau saudara membaca tadi di ayatnya, banyak saudara-saudaranya pun masih menyebarkan nama Tuhan dengan alasan yaitu dengki dan perselisihan, supaya dia dipenjara lebih disiksa lagi. Ada sudah memberitakan Injil, mau disiksa sama orang juga, dilupakan juga. Nah tapi ini jalan yang dia pilih untuk ambil saudara. Karena dia mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Nah seringkali dalam kehidupan kita pun sama saudara. Pilihan-pilihan kita belum tentu pilihan yang mudah. Tapi kalau kita melakukan ini, Tuhan membawa kita kepada level berikutnya dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dikatakan yaitu Matius 11, setelah itu ada lagi. Matius 11 lanjutannya, Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah saudara pernah mikirin, saya mikirin, waktu saya baca ayat ini saya mikirin. Tuhan bilang, kalau kamu letih lesu datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi sudah gitu ayat selanjutnya Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Loh kan lucu. Baru aja Tuhan bilang, kalau kamu letih lesu kamu datang, aku akan beri kelegaan. Tapi kamu pikul kukmu. Ada orang yang misalnya, ini contoh ya, misalnya datang ke saya gitu. Aduh kok Markus saya letih lesu dan berbeban berat. Ya nih sebentar ya, ada kuk untuk kamu juga. Bisa bayangin kata-kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus di sini ingin menunjukkan. Di sini dikatakan untuk orang yang letih lesu dan berat kok malah dikasih kuk itu loh.
Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kuncinya di sini, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam slide yang saya masukkan yaitu rest for your souls. Tuhan yang akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Bukan berarti jalan ini, jalan yang kita pilih, bukan berarti suffering itu, kontradiksi di sini yaitu suffering itu akan ada, akan susah, akan membuat menjadi kita berat, beban yang lebih berat, tapi Tuhan menjanjikan jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya dikatakan dahulu, pikulah kuk yang kupasang dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara nggak mau mengambil kuknya, saudara belum tentu menemukan ketenangan yang dijanjikan Tuhan. Jadi ada syaratnya, pikulah dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, saudara. Saat saudara mengambil jalan yang lebih susah, saat saudara mengambil jalan yang lebih banyak pengorbanan, saat saudara memilih jalan yang lebih berat untuk Tuhan, kita belajar lebih lagi untuk percaya kepada Dia, untuk membawa kita melalui jalan itu. Kalau jalan kita sama terus, saudara nggak akan lebih jauh, nggak akan lebih lagi masuk ke dalam next level. Itulah kenapa Tuhan menunjukkan jalan yang kita harus ambil. Karena di sana jiwamu akan mendapat ketenangan dan beban yang Tuhan kasih itu ringan. Kita belajar percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, saudara. Daud, saudara, next slide boleh dipasang. Saya ambil satu ilustrasi yaitu kehidupan Daud. Kehidupan Daud bukan kehidupan yang mudah, saudara. Memang seringkali kita lihatnya Daud ada raja yang Tuhan berkati luar biasa, tapi saudara lihat kehidupannya, ceritanya. Dia pertama kali dilupakan sama keluarganya. Dia ngejreng sama domba-dombanya suka dengerin jrengnya dia, tapi orang tuanya nggak suka. Jadi dia dilupakan. Orang tuanya bahkan melupakan Daud sama sekali. Terus Nabi Samuel, nabi yang hebat datang, dia diurapi, kamu akan jadi raja. Diurapi, terus habis itu ngapain dia? Langsung jadi raja? Enggak. Dia balik lagi, jadi gembala lagi, dilupain lagi, ngejereng lagi. Suatu hari ada peperangan, Daud disuruh ngirim makanan. Nah, delivery boy, naik pangkat satu pangkat dari gembala ngejreng jadi delivery boy, pizza untuk makan-makan koko-kokonya di medan perang, ya kan? Dia nggak diikutin perang, dia cuma delivery makanan tujuannya. Nah, dia sudah delivery makanan, terus akhirnya dia mengalahkan Goliat, saudara. Jadi dari gembala dia jadi pemenang duel, karena duel satu orang kan sama Goliat. Dia menang duel, setelah itu Tuhan pakai dia untuk dia menjadi panglima perang, saudara. Habis panglima perang, dia suruh ngejer lagi, tapi sekali ini naik pangkat dari untuk domba, sekarang jadi di istana, gitu, untuk Raja Saul. Tapi dia ngejer, terus dia dilempari tombak beberapa kali sama Raja Saul. Karena pada saat Raja Saul stres, ada evil spirit gitu, dia sebel sama Daud, jadi dilemparin tombak. Mungkin 5 kali tercatat dalam Alkitab bahwa dia dilemparin tombak. Dia menghindar dan akhirnya waktu dilemparin 3 kali dia kabur. Gitu. Habis dia kabur, dia terusir, dia dikejar-kejar, dia bergabung dengan musuh, pura-pura gila, segala macam bisa lakukan sama dia, saudara. Dan akhirnya setelah bergabung sama musuh pun masih dihina lagi sama musuhnya. Kamu ini jadi orang itu mendingan kamu nggak ikut kita karena nanti kamu malah mengkhianati kita. Jadi akhirnya diusir juga. Jadi ini orang sudah gitu balik lagi, dia dikejar-kejar lagi sama Saul. Sampai akhirnya Saul meninggal dalam suatu perang. Tapi saudara, di dalam semua ini yang dia lalui, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia memilih jalan yang Tuhan tunjukkan. Dia mungkin bisa membunuh Saul pada saat Saul berada dalam gua. Maaf, lagi buang air. Dia bisa membunuh. Yang kedua kali pada saat Saul lagi tidur, dia sudah masuk, dia bisa membunuh juga. Ada 2 jalan yang dia bisa ambil, saudara. Kalau orang yang biasa seperti kita, mungkin kita akan mengambil jalan ini. Karena kalau Saul mati, beres masalah. Tapi dia memilih jalan yang less traveled, yang less taken. Jalan-jalan yang orang lain mungkin gak mau ambil, tapi dia ambil.
Dia katakan, aku hanya mengambil kain daripada engkau, mertua. Dan aku tidak membunuh engkau walaupun aku bisa. Karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, saudara bisa lihat sendiri nanti dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan setiap orang dalam Alkitab. Tuhan membawa mereka melalui jalan ini, saudara. Jalan suffering ini Tuhan bawa. Pada saat Daud ingin masuk ke dalam tingkat yang lain, tingkat bersama dengan Tuhan, dia melalui jalan ini. Dan pada saat itu dia bisa memilih jalan yang mudah, pintas, yang kelihatannya besar, kelihatannya mudah, bisa dilalui dengan cepat. Tapi dia malah mengambil jalan yang lebih susah. Nah, inilah Tuhan selalu memberikan pilihan dalam kehidupan kita, saudara. Pada saat Tuhan membawa kita, Tuhan ingin lihat kita ini pilih jalan yang mana sih. Karena dari sana Tuhan bisa menunjukkan bagaimana lebih lagi kita harus bergantung sama Tuhan. Jadi setiap hari kita terpanggil, saudara, untuk melewati jalan ini. Nah, di sini kalau misalnya saudara mulai mikir ini khotbahnya kok tentang suffering gitu ya, kurang tepat gitu misalnya. Saudara baca sendiri, ini dalam slide berikutnya dimasukin dalam sini. Filipi 1:29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita hanya dalam level yaitu kita percaya kepada Kristus, itu suatu karunia kita bisa percaya kepada Kristus. Tapi ada karunia yang lebih besar lagi, yaitu karunia untuk menderita bagi Yesus. Kalau saudara berada dalam perjalanan di mana saudara menderita, artinya Tuhan memberikan kita suatu karunia untuk menderita bagi Dia, saudara. Nah, ini adalah next level yang kita katakan, yaitu yang kedua, yaitu jalan suffering. Yang pertama yaitu kita memilih jalan itu. Yang kedua yaitu suffering. Yang ketiga, seringkali kalau kita mengatakan next level, itu kita mikirnya selalu naik, saudara. Nah, next slide. Nah, seringkali kita pikirnya yaitu naik. Nah, tapi yang ketiga yaitu turun, bukan naik. Kalau kita mikirin next level, yaitu next level dari sini ke sini. Nggak pernah kita mikirin dari sini ke bawah. Nggak pernah. Seringkali dalam kehidupan kita yaitu naik adalah spontan. Kalau saya mau ngomong pun, saya ngomongnya selalu maunya gini, tingkat yang lebih atas, gitu kan. Saya kepingin ngomongnya begitu. Tingkat bersama dengan Tuhan yang lebih tinggi. Tapi yang saya belajar yaitu Tuhan menunjukkan kepada kita yaitu jalan kepada next level itu adalah jalan yang turun, bukan naik, saudara. Jadi next level is not about going up, but it's about going down. Tadi firman worship dikatakan yaitu above all nation, lebih tinggi, di atas. Above all things, di atas. Above all wealth, di atas kekayaan. Di atas, semuanya di atas yang dikatakan. Tapi you took the fall. Saudara, Kristus memberikan suatu gambaran bahwa next level is not about going up, bukan naik, saudara, tapi malah turun. Karena itu yang Yesus sendiri lakukan dalam kehidupannya. Yesus lebih dari segala-galanya, tapi dia turun. Dia bukan naik. Dia mestinya dilayani, tapi dia melayani, turun. Jadi suatu yang kontradiksi, saudara. Next verse, ada di slide-nya. Dikatakan Filipi 1 ayat 21 mengatakan, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara pernah pikirin nggak? Saya mikir, ini kok mati dikatakan untung itu dari mana sih? Semua orang memikirkan mati itu rugi, nggak ada yang mikirin mati itu untung. Kebanyakan orang akan bilang, kalau mereka belum mau mati, kalau ditanya, kamu mau mati sekarang nggak gitu? Kira-kira ada di sini yang jawab mau gitu? Kan pasti nggak ada. Saya sendiri juga nggak mau. Belum mau kenapa? Mau lihat Lizzy besar, mau lihat Lizzy nanti menikah. Many reasons, banyak alasan, ya kan? Kita punya banyak alasan kenapa kita mau hidup. Tapi Rasul Paulus menemukan something yang different. Dia menemukan yaitu mati itu untung. Nah, bisa bayangin, saudara. Kita banyak alasan mengatakan kenapa kita mau hidup. Tapi nggak banyak alasan kenapa kita mau mati. Ya mudah-mudahan enggak ya. Tolong jangan ya. Nggak banyak orang yang sudah memikirkan kematian apalagi mengerti. Bahkan belum
siap mati. Buktinya saya sendiri pernah memikirkan waktu saya prepare firman ini, saya mikir kalau saya mati bagaimana dengan keluarga saya? Saya mikir gitu. Ya berarti ya benar, ini make sense gitu. Tapi Rasul Paulus bisa mengatakan mati yaitu keuntungan. Nah, terus dia jawabnya, dia ngomongnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup artinya apa? Kalau bukan untung apa? Rugi. Nah, saya langsung mikir, loh, kenapa dia mengatakan hidup adalah rugi? Nah, saudara lihat next slide. Saya ada satu gambar. Saya ingin saudara menebak, oke? Semua orang sini pada pinter-pinter semua. You have to guess with me together, oke? Yang di sebelah kanan, oke ya? Itu gambarnya siapa? Mickey and Minnie. Siapa yang jawab Mickey sama Minnie? Loh kok jawabnya, tadi jawabnya kencang, sekarang orang jawabnya cuma satu orang gitu. Takut dijebak ya? Oke, yang kanan tuh Mickey dan Minnie. Yang sebelah kiri, please, ini yang muda-muda apalagi. You guys know these people, right? I mean, come on, you gotta know. Yang left itu siapa? Samia Valley. Oh, come on. Matanya si Arnold perlu diganti kacamatanya. Ini Mickey dan Minnie sebelah kiri. Nah saudara, saya akan jawab ya. Jawabannya yaitu, yang kanan yaitu Joshua sama Adam. Yang kiri yaitu Dylan and Keith. Percaya enggak? Dalamnya ada yang jawab. Nah di sini saya belajar. Waktu saya pertama kali mendapatkan firman yaitu hidup adalah Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Habis itu saya kebetulan ke Disneyland. Nah saya mikir, hiduplah Kristus itu artinya apa saudara? Namaku Markus bukan Kristus. Nah di sini Tuhan bicara. Saya tiap kali pergi, kita lagi mau salaman sama Mickey segala, mereka sign-nya sama, persis. Ternyata sudah diajarin, sign Mickey itu gimana caranya, itu ada khusus. Sudah ada kursus persis mungkin. Jadi setiap Mickey sign-nya sama. Boleh tanya sama Yeni, karena kita ada bukunya, kita cek. Setiap Mickey sign-nya sama saudara. Apa gak hebat? Terus habis gitu saudara, jalannya pun seperti Mickey saudara. Apa yang dikatakan pun kata-katanya Mickey. Waktu kita ketemu Tiger ya lompat-lompat begini. Gitu. Waktu kita ketemu Iornya modelnya begini. Tapi orang dalamnya itu saya nggak tahu dia begitu enggak. Nah, jadi seringkali dalam kehidupan kita mempunyai kehidupan, yaitu kita mengatakan hidupku adalah Kristus. Apa benar? Apa kita semua exactly jalan kita persis dengan Kristus? Nah ini yang dikatakan Mickey Mouse itu begitu. Saya mikir ini orang semua sacrifice saudara. Anak kecil datang ke dia, Mickey Mouse, namanya bukan Mickey. Kalau dia mikir itu, namaku bukan Mickey, namaku Dylan misalnya. Saya enggak tahu juga itu belakangnya siapa, jujur aja. Tapi setiap daripada mereka, dan malah Yeni sempat ngomong, dia pernah ngomong gini, you want to take photo, karena kan ada Minnie, terus ada orang yang take foto itu kayaknya mau kiss Minnie gitu. Dia bilang, kamu enggak mau foto kayak gitu sama Minnie? Saya bilang jawabnya gini, iya kalau cewek, kalau misalnya dalamnya cowok. Kan kita enggak tahu. Nah, dari sini saya belajar, saudara. Orang-orang ini sacrifice kehidupan mereka, identitas mereka, cara mereka berjalan, cara mereka sign, cara mereka berkata-kata, karakter mereka semua dirubah untuk Mickey Mouse. Nah, gimana dengan kita orang Kristen? Kehidupan kita itu kehidupannya saya, Markus, atau Kristus. Kalau orang dunia, gak tahu mungkin Kristen juga, bisa berbuat sedemikian rupa untuk Mickey dan Minnie, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa melakukan hal yang sama untuk Kristus? Nah di sini saya belajar saudara, hidup adalah Kristus, artinya persis sama dengan Kristus. Nah saya waktu di sana, saya gak bisa bayangin saudara. Waktu lagi sign up itu saya bisa, bayanginnya sampai saya ngelihat Mickey Minnie itu kayaknya saya mau nangis pada saat itu saudara. Padahal lihat Mickey Minnie gitu, lagi antri gitu, saya bisa memikirkan gitu hal itu. Karena Tuhan sudah mulai berbicara pada saat itu. Jadi bagaimana dengan kita? Gimana dengan kita? Apakah kita benar-benar, Tuhan tuh, orang tuh lihat
Itu Kristus, bukan kita lagi. Nah ini yang dimaksud dengan bagiku hidup adalah Kristus, saudara. Nah apa maksudnya hidup adalah Kristus? Nah tadi saya udah sedikit ngomongkan. Kristus tuh lahir di keluarga kecil, saudara. Bukan istana. Padahal dia raja segala raja. Kristus lahir tanpa kekayaan, walaupun dia empunya langit dan bumi, saudara. Kristus dibesarkan seperti Anda dan saya. Pergi sekolah, belajar sains, mungkin belajar ini, belajar itu. Sama seperti kita. Tapi sebetulnya dia sudah mempunyai pengetahuan. Alkitab mengatakan, Mazmur mengatakan, dari mulutnya Tuhan keluar pengetahuan. Kristus adalah Allah dan sepertinya mestinya dipuja oleh majelis gereja. Tapi saat itu dia dikejar-kejar mau dibunuh sama majelis gereja. Jadi saudara, saya melihat kontradiksi yang terbesar dalam kehidupan kita, di mana Kristus datang untuk turun, bukan untuk naik. Kristus datang untuk menjadi kurang, bukan lebih. Nah Kristus yang adalah awal dan akhir memulai mengakhiri, tapi dia dibatasi oleh waktu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2, dikatakan, ada firmannya di Filipi 2 dikatakan, sebentar ya. Filipi 2 dikatakan, Filipi 2 ayat ke 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Orang yang Kristus tidak terbatas oleh waktu, tapi dia mengambil menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, saudara, kalau saudara baca ini, saudara ngerti. Ada link. Ada yang Tuhan tunjukkan, garis yang Tuhan tunjukkan. Yaitu pada saat Kristus turun, karena itu dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena turun, Tuhan mengaruniakan naik. Seringkali kita dalam kehidupan kita maunya naik. Makanya Alkitab mengatakan yang terdahulu akan menjadi terbelakang, yang terbelakang jadi terdahulu. Kalau saudara terbelakang dalam memberikan kolekte, saudara sekarang terdahulu memberikan kolekte. Jangan dibalik, gak apa-apa. Tapi kalau saudara terdahulu dalam segala sesuatu, why don't you do terbelakang? Karena seringkali dalam kehidupan kita maunya naik. Tapi Tuhan menunjukkannya turun, maka kamu akan naik. Tuhan akan dibawa naik. Kristus adalah pemilik segalanya, tapi pada saat dia di dunia, dia harus bayar tax. Jadi jangan skip on your tax, ya. Talking from CPA. Perspektif, jangan lupa bayar teks, saudara. Ya, jadi Kristus semestinya dipuja-puja tapi malah disalibkan. Kristus semestinya dilayani tapi malah melayani membasuh kaki murid-muridnya. Nah inilah next level yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Mestinya kita naik tapi kita malah turun. Kita memilih jalan-jalan yang seringkali kita gak mau ambil dalam kehidupan kita, saudara. Next slide, terakhir. Jadi sebelumnya. Hidup bersama dengan Kristus, yang dikatakan bagiku hidup adalah Kristus, adalah becoming less. Menjadi kurang dalam kehidupan kita. Bukan menerima, tapi malah memberi. Bukan terdahulu, tapi malah terbelakang. Bukan dilayani, tapi melayani. Bukan untung, tapi malah rugi. Nah aneh kan? Coba saudara bikin bisnis maunya rugi. Kan gak mungkin. Harus ada untung. Tapi firman Tuhan katakan bukan untung, tapi malah rugi. Mencarinya kerugian. Bukan keinginan sendiri, tetapi taat. Karena Tuhan Yesus gak harus datang ke dunia, saudara. Untuk menunjukkan bagaimana Tuhan untuk menyelamatkan kita, Tuhan Yesus tidak harus datang ke dunia. Tuhan bisa menebus dosa kita tanpa harus ke dunia. Tanpa harus lahir di
di dalam keluarga kecil, tanpa harus melalui segala sesuatu, tanpa harus besar, tanpa harus pergi sekolah, tanpa harus melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan memilih mengambil jalan itu. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan kita. Nah di sini dikatakan, dia dalam keluarga kecil. Kita juga harus bisa belajar. Kita harus mengerti kehidupan kita, mengerti bagaimana kita bisa berkecukupan dalam kehidupan kita. Kita harus learn how to study right. Bagi anak-anak yang bersekolah, Tuhan Yesus juga pergi sekolah. Jadi jangan skip sekolah. Karena Tuhan Yesus ke sekolah. Oke, dari bagi orang-orang yang bekerja, Tuhan Yesus juga melakukan segala sesuatunya. Dia juga harus membayar tax, dia harus melakukan hal-hal yang kita lakukan. Kita harus submit segala-galanya, saudara. Dalam menutup, slide terakhir. Jadi saudara, 3 hal yang kita perlu lakukan pada pagi hari ini yang Tuhan ingin memang melakukan dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, choose. Pilih, saudara. Central, C, choose. Milih. Route less taken. Yang kedua, suffering. Memang gak mudah. But it's worth it because Tuhan menyediakan rest for our souls. Untuk kehidupan kita, Tuhan menyediakan. Yang ketiga, yaitu turun. Going down to be less. Kalau saudara merasa mau more, then be less. Jadilah kurang dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yuk kita tutup dalam doa.